Menciptakan budaya positif di sekolah tidak dapat dilaksanakan secara instan. Dalam hal ini perlu pembiasaan, tuntunan, dan keteladanan dari seorang guru. Guru harus memberi contoh yang baik sehingga murid dapat mencontoh apa yang kita lakukan. Menurut Ki Hadjar Dewantara, pendidikan dapat diartikan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan menuntun segala kodrat pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Meskipun pendidikan hanya menuntun kodrat yang ada pada murid, tetapi menurut Ki Hadjar Dewantara pendidikan juga berhubungan dengan kodrat keadaan setiap anak. Murid yang memiliki watak dasar yang tidak baik perlu mendapatkan tuntunan, begitupun sebaliknya murid yang memiliki watak dasar yang sudah baik juga tetap perlu mendapatkan tuntunan agar mereka dapat terlepas dari pengaruh-pengaruh yang tidak baik. Disinilah diperlukan peran guru yang tidak kenal lelah dalam menuntun dengan pembiasaan budaya positif. Tuntunan di sini juga dapat dilakukan dengan wujud keteladanan sesuai dengan filosofi Ki Hadjar Dewantara, Ingarso Sungtulodo. Sebagai guru yang dekat dengan murid dan selalu berada di depan murid, maka kita harus dapat memberikan contoh yang baik, karena apa yang kita lakukan dengan sendirinya akan diikuti oleh murid-murid kita. Penerapan budaya positif di sekolah tidak lepas dari peran dan nilai guru penggerak. Untuk dapat menerapkan budaya positif, maka seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif. Membiasakan budaya positif di sekolah tentu tidak bisa dilakukan sendiri, perlu kolaborasi yang baik dari semua guru dan warga sekolah, sehingga sebagai calon guru penggerak kita harus mampu dan mau menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekitar kita, sehingga budaya positif di sekolah dapat diterapkan dengan efektif. Budaya positif yang kita lakukan di sekolah tentunya salah satu perwujudan dari visi guru penggerak yang telah kita buat. Karena visi tersebut mengandung nilai-nilai kebajikan dalam profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Setelah visi dirumuskan, maka kita perlu membuat prakarsa perubahan tentang penerapan budaya positif di sekolah, kemudian membuat aksi nyata dengan pendekatan inquiry apresiatif alur bagja, buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali informasi. Jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Menurut Diane Gossen, 2001. Disiplin berasal dari bahasa Latin, disciplina, yang artinya belajar. Disiplin di sini berkaitan dengan disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Namun jika motivasi internal tidak dimiliki, maka diperlukan orang lain untuk mendisiplinkan kita atau kita sebut dengan motivasi eksternal. Sebagai seorang guru, tugas kita adalah menuntun murid agar memiliki disiplin diri sehingga mereka dapat bertindak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Tentunya disiplin diri berasal dari motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nilai-nilai kebajikan universal di sini tentunya adalah nilai-nilai kebajikan sebagai pelajar Pancasila yang tercermin dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Untuk membangun motivasi intrinsik pada murid, sebagai guru kita harus memahami dulu teori motivasi yang dikemukakan oleh Diane Gossen. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menjalankan peraturan sekolah selama ini selalu identik dengan hukuman atau konsekuensi. Hukuman merupakan suatu tindakan baik berupa fisik maupun psikis yang dapat membuat murid tersakiti dan akan membekas dalam jangka waktu yang lama. Konsekuensi merupakan tindakan yang harus terjadi dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan tetapi dapat menyebabkan murid tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline, menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. 2. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. 3. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Menjalankan peraturan sekolah selama ini selalu identik dengan hukuman atau konsekuensi. Hukuman merupakan suatu tindakan baik berupa fisik maupun psikis yang dapat membuat murid tersakiti dan akan membekas dalam jangka waktu yang lama.
Konsekuensi merupakan tindakan yang harus terjadi dan disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan tetapi dapat menyebabkan murid tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Selain hukuman yang sudah tidak relevan untuk kita terapkan di kelas, penghargaan juga tidak relevan lagi diterapkan di kelas. Karena penghargaan dapat menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya karena secara ideal tindakan belajar merupakan penghargaan yang sesungguhnya. Kon. 1995. Sebagai seorang guru yang akan menerapkan budaya positif di kelas atau di sekolah harus paham posisi kontrol yang diterapkan oleh guru, di antaranya adalah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. 1. Penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. 2. Pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. 3. Teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. 4. Pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. 5. Manajer. Posisi terakhir, manajer, adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dalam menciptakan budaya positif di kelas atau sekolah dapat kita mulai dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bukan peraturan melainkan penerapan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama agar terwujud motivasi intrinsik. Keyakinan kelas dibuat bersama murid dengan sistem diskusi atau curah pendapat yang kemudian digeneralisasi menjadi keyakinan kelas yang mengambil dari kata-kata nilai kebajikan universal dan dibuat dengan kata-kata positif. Keyakinan kelas sebaiknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Jika keyakinan kelas telah dibuat dan disepakati bersama tetapi masih ada murid yang melanggar keyakinan kelas tersebut, tentunya kita sebagai guru harus mengambil posisi manajer dan menangani dengan menggunakan segitiga restitusi. Pada modul 1-4 ini diperkenalkan konsep disiplin positif yang dikenal dengan restitusi. Restitusi merupakan proses penciptaan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya, dengan karakter yang lebih kuat. Gosen, 2004. Tahapan segitiga restitusi ada 3 yaitu, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kelas. Pada penerapan segitiga restitusi kita akan mengembalikan identitas murid, dari murid yang gagal karena berbuat kesalahan menjadi murid yang sukses. Di sini harus kita yakinkan pada murid bahwa kita tidak akan mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi dari permasalahan tersebut, sehingga murid dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat, tentunya dengan memegang prinsip nilai-nilai kebajikan universal. Di sini yang perlu kita pahami sebagai guru adalah seorang murid yang melakukan pelanggaran atau kesalahan itu karena ada suatu kebutuhan yang belum terpenuhi dan ingin dipenuhi dengan tindakan tersebut. 5 kebutuhan dasar manusia yang harus dipahami seorang guru adalah kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Pada modul ini, hal menarik bagi saya adalah sewaktu mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual, yaitu mempraktikkan segitiga restitusi bersama murid saya. Dengan bermain peran menerapkan segitiga restitusi saya sebagai guru sadar bahwa menyelesaikan masalah murid tidak harus dengan membunuh karakter murid, mengadili mereka seperti narapdana, akan tetapi dengan perhatian, kita harus membuat merasa nyaman sehingga mereka berani mengungkapkan apa yang mereka alami. Landasan budaya positif yang berpihak pada murid. Dalam mewujudkan budaya positif ini, saya memegang peranan sentral. Saya perlu memahami posisi apa yang tepat untuk dapat mewujudkan budaya positif baik lingkup kelas maupun sekolah. Selain itu, pemahaman akan disiplin positif juga diperlukan karena sebagai pamong, saya harus mampu menuntun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, selanjutnya, saya akan mempelajari 2 konsep yaitu posisi kontrol guru dan disiplin positif yang menjadi landasan dari budaya positif. Posisi kontrol guru. Saya memahami bagaimana peran dan posisi kontrol ketika menghadapi murid. Kemudian jika ada permasalahan yang muncul saya paham bahwa cara terbaik untuk mengatasinya yaitu dengan menerapkan segitiga restitusi. Posisi kontrol manajer. Dalam menumbuhkan disiplin pada diri murid secara intrinsik, saya sebagai guru perlu berperan pada posisi kontrol manajer yang bertanya dan membuat keyakinan kelas.
Bila murid melakukan kesalahan atau pelanggaran, bukan menuduh, memberi hukuman atau sebagai teman yang membiarkan murid melakukan kesalahan atau pelanggaran. Hal ini dilakukan karena pendidik sebagai pamong yaitu menuntun atau memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Disiplin dan hukuman. Pada umumnya orang sering melihat disiplin sebagai hal yang sama dengan hukuman, namun disiplin dan hukuman adalah dua hal yang berbeda. Disiplin merujuk pada praktik mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Sementara hukuman dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid, disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku para murid tersebut serta mengajarkan murid tentang kontrol dan kepercayaan diri dengan berfokus pada apa yang mampu mereka pelajari. Tujuan akhir dari disiplin adalah agar murid memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Upaya membangun budaya positif yang berpihak pada murid sebagai individu dan pemimpin pembelajaran. Dengan mengetahui bagaimana teori dan pola penerapan disiplin positif yang menekankan pada motivasi intrinsik bukan motivasi ekstrinsik, maka nantinya Soya akan menerapkan budaya positif dengan karakter positif yang kuat serta siswa berbudi pekerti luhur dengan selalu berpijak pada nilai-nilai kebajikan universal khususnya nilai profil pelajar Pancasila. Saya pernah melakukan hukuman pada siswa yang melanggar tata tertib sekolah. Saya juga sering memberikan penghargaan kepada murid yang sudah menyelesaikan pembelajaran dengan baik. Dan sekarang saya paham bahwa hal tersebut tidak dibenarkan karena berdampak terhadap masa depan anak. Dan hal yang sesuai dengan konsep-konsep dalam modul budaya positif, saya menerapkan segitiga restitusi hanya dalam tahap awal saja dan memberikan konsekuensi. Dan yang terbaru saya melakukan kesepakatan kelas dan ternyata hal tersebut juga kurang disarankan karena yang benar adalah keyakinan kelas. Kemarin sudah melakukan praktik membuat keyakinan. Perasaan Soya merasa bersalah ketika menghukum murid dan memberi penghargaan pada mereka. Dan sekarang saya merasa senang dengan konsep-konsep menciptakan budaya positif. Saya menjadi paham bagaimana cara menciptakan lingkungan positif di kelas maupun di sekolah. Hal yang sudah baik dari pengalaman saya adalah membuat keyakinan kelas sesuai dengan nilai kebajikan universal dan hal yang perlu saya perbaiki adalah posisi kontrol diri saya sebagai pendidik yaitu dari penghukum dan pemantau menjadi posisi kontrol manajer. Posisi kontrol yang sering saya pakai adalah penghukum. Perasaan saya saat itu saya merasa senang karena dengan menghukum mampu meredam dan membuat murid kembali aktif mengikuti pelajaran dan jera untuk melakukan kesalahan lagi. Dan setelah mempelajari modul ini saya akan memakai posisi kontrol manajer. Perasaan saya setelah mempraktikkan posisi kontrol manajer saya bahagia dan senang karena murid mampu bersikap positif dengan nyaman melalui keyakinan mereka sendiri. Saya juga bangga karena mereka bisa bertanggung jawab terhadap kesalahan mereka sendiri dengan mencari solusi atas keyakinan mereka sendiri. Sebelum mempelajari modul ini saya pernah menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid. Akan tetapi hanya pada tahap menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Untuk tahap menanyakan keyakinan mereka, saya belum melakukannya pada tahap ini. Saya mencarikan solusi atas masalah mereka berdasarkan keyakinan saya. Hal lain yang menurut saya penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif di lingkungan kelas maupun sekolah adalah berkolaborasi dengan semua pemangku sekolah untuk bersama-sama bergerak menciptakan budaya positif. Cara dan strategi dalam berkolaborasi, mensosialisasikan, membiasakan dan membudayakan budaya positif baik di sekolah maupun di masyarakat.